Kami bersyukur Tuhan buat hari yang Kau berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan kalau hari-hari ini kami membutuhkan Engkau, bahkan dunia membutuhkan Engkau. Sekuat apapun kami Tuhan, kami tahu kami hanya manusia yang memiliki segala keterbatasan. Biar pada malam hari ini Tuhan kami sehati Tuhan. Kami mau datang. Kami mau mengatakan bahwa Engkau Allah yang hebat bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, jadi saya katakan surga ada dan neraka itu ada. Jadi kita serius dengan hidup kita. Karena kita nggak tahu hari-hari ke depan apa yang akan terjadi, kita nggak pernah tahu. Tapi kita percaya bahwa ada tangan Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Lalu segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa? Untuk mendorong saudara dan saya untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Dia tidak memberikan kepada saudara dan saya roh ketakutan. Tapi Dia memberikan kepada kita roh hikmat untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup saudara dan saya. Saya akan bawakan tema membangun suatu kehidupan rohani. Ya, tahun 2021 saya tidak tahu Tuhan taruh saya tema ini, membangun suatu kehidupan rohani. Jadi dari tema ini saya mengangkat ada dua hal. Yang pertama kata membangun, kemudian yang kedua kata rohani. Berbicara tentang kata membangun, dalam kata membangun ini dibutuhkan ada tiga hal. Hal yang pertama itu harus ada usaha. Kemudian hal yang kedua di dalam membangun itu harus ada kerja keras. Kemudian hal yang ketiga ada proses yang menyertai semuanya itu. Kita punya usaha tapi nggak ada kerja keras, nggak bisa. Ya, jadi usaha dan kerja keras ini seperti mata uang yang nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi ini ada satu kesatuan. Tapi proses yang membawa itu terus menerus. Kemudian kata yang kedua itu kata rohani. Rohani ini berbicara tentang sesuatu yang bersifat kekal. Ya, kita tidak sedang berbicara tentang hal-hal yang jasmani, hal-hal yang sementara, tapi kita sedang berbicara tentang hal-hal yang kekal. Ya. Kemudian Paulus dia menuliskan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat ke-45 dengan bahasa saya dia mau katakan gini, Adam yang pertama adalah makhluk yang hidup. Tapi Adam yang kedua adalah makhluk pemberi hidup. Kita harus ingat ini dulu. Adam yang pertama yaitu manusia adalah makhluk yang hidup. Tetapi dia katakan Adam yang kedua adalah Kristus, itu menjadi Allah, roh pemberi hidup. Jadi saya katakan kehidupan rohani, kehidupan batin, kehidupan manusia rohani, kehidupan manusia batin itu tidak bisa bukan dihasilkan dari satu ciptaan. Saya ulangi lagi, manusia batin, manusia rohani bukan hasil dari ciptaan. Tetapi manusia rohani atau manusia batin itu adalah kehidupan Allah yang ada di dalam Kristus, yang kemudian kehidupan Kristus ini menjadi roh pemberi hidup. Dia memberikan roh pemberi hidup bagi saudara dan saya. Dan saya mau katakan alasannya kenapa dia harus menjadi roh pemberi hidup. Artinya dia mati, kemudian dia bangkit, dia menjadi roh pemberi hidup. Alasannya apa? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Karena firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 2 ayat ke-17. Dia katakan kecuali dari pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, buahnya tidak boleh engkau makan. Jika engkau memakannya, engkau pasti akan mati pada hari itu juga. Jadi kita lihat di sini. Di dalam Kejadian ketika Allah berbicara kepada Adam, dia katakan kamu jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat.
Pada saat kamu makan, kamu mati. Tetapi kita lihat ada satu proses lagi yang dituliskan di dalam Kejadian 5 ayat yang kelima. Ternyata Adam ini masih hidup sampai 930 tahun. Artinya apa? Kematian yang bagaimana? Yang di sini yang mau ditunjukkan bukan kematian secara jasmani, tetapi kematian secara rohani. Jadi ketika dosa itu melanda kepada manusia, ketika dosa itu mencengkera manusia, maka manusia itu akan mengalami seketika itu mengalami kematian secara rohani. Saya katakan kematian jasmani tidak menakutkan. Karena Alkitab berbicara, dia katakan kematian jasmani ketika kita tutup mata, ketika kita menjadi orang percaya, menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang saleh, ketika kita tutup mata, waktu kita buka mata, kita ketemu dengan Yesus. Tetapi yang ditakutkan adalah kematian rohani. Kematian rohani ini adalah, saudara, di mana saudara dan saya putus hubungan dengan surga. Tidak lagi terkoneksi dengan surga. Artinya apa? Kita mengalami kematian. Maka ada satu percakapan, saudara, bagaimana seorang pemimpin agama, dia pemimpin agama orang Yahudi, dituliskan di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Di situ ini pemimpin ini datang kepada Yesus pada malam hari. Kemudian dia katakan, kamu ini adalah utusan Allah. Karena nggak ada semua orang yang bisa melakukan tanda-tanda dan mujizat sama seperti kamu. Kemudian apa yang Yesus katakan? Yesus katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini kita masih skip dulu nih yang disebut dengan roh pemberi hidup ini ya, roh pemberi hidup ini ya. Jadi dia katakan gini, kamu harus lahir kembali. Yang dilahirkan itu Nikodemus, dia bilang begini. Jadi yang dilahirkan bagaimana? Saya sudah tua, apa saya mesti masuk ke dalam kandungan ibu saya? Karena saya sudah tua, nggak bisa. Tapi Yesus dia nggak berbicara seperti itu, dia katakan yang harus dilahirkan kembali adalah manusia rohani. Karena dikatakan ketika manusia jatuh di dalam dosa pada saat itu, ketika makan kamu akan mati. Artinya apa? Kematian secara rohani. Maka dia katakan kamu harus dilahirkan kembali. Artinya apa? Menerima Yesus, percaya, dibaptis, kemudian lahir baru. Nah, waktu pada saat kita percaya, kemudian dibaptis, lahir baru, maka roh pemberi hidup ini masuk di dalam kehidupan kita. Ya, dia masuk di dalam kehidupan kita. Dan inti dari pembicaraan Yesus dengan Nikodemus, intinya adalah satu, bahwa segala sesuatu yang bersifat jiwani, segala sesuatu yang bersifat daging, dia katakan, tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang rohani. Saya garis bawahi lagi. Kita dengar sama-sama, saya dengar, saudara dengar ya. Jadi saya katakan inti dari pembicaraan antara Yesus dengan Nikodemus, intinya sarinya yang dia mau katakan, segala sesuatu yang bersifat daging, segala sesuatu yang bersifat jiwani itu tidak akan pernah menghasilkan segala sesuatu yang rohani. Ya, nggak akan pernah. Karena firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes 6 ayat ke-63, roh yang memberi hidup, dia katakan daging sama sekali tidak berguna. Karena apa? Karena daging satu kali ketika kita dipanggil pulang, ini akan kembali menjadi tanah. Tetapi di dalam Sakaria dia katakan roh akan kembali kepada yang menciptakan. Kalau tidak salah, kalau kita nggak terima Yesus, dia katakan, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita tidak menerima dia, maka kita nggak tahu itu roh kemana. Tapi ketika kita percaya, kita lahir baru, maka ketika daging ini jadi kembali lagi menjadi tanah, tapi roh kembali kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sini,
Bagaimana caranya atau langkah apa untuk kita bisa membangun suatu kehidupan yang rohani. Ya, ketika kita percaya, lahir baru, kemudian Roh Pemberi hidup masuk dalam hidup kita. Kebanyakan dari orang Kristen jujur, ketika di sini ada Roh Pemberi hidup, kita nggak pernah membebaskan Roh Pemberi hidup ini menguasai hidup kita. Kita lebih cenderung hidup kita menguasai Roh Pemberi hidup ini. Ya, kita atur Roh Pemberi hidup ini. Kita segala sesuatu keinginan kita tekan dia. Kita tidak membebaskan Roh Pemberi hidup ini yang memberikan kekuatan, yang menuntun hidup saudara dan saya. Jadi langkahnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus punya hubungan. Kita harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Saya terkesan sekali, bukan cuma terkesan, saya katakan gini, pengajaran diajarkan oleh Musa. Musa memiliki satu hubungan intim dengan Tuhan. Maka dituliskan di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-7, dia katakan dia punya 2 kemah. Satu dia katakan ada kemah pertemuan. Kemah pertemuan ini seperti ini. Saya bertemu dengan saudara, sharing firman Tuhan, saya pelayanan, saya boleh katakan kemah pertemuan ini berbicara tentang pekerjaan Tuhan. Tetapi yang kedua, dia katakan dia punya kemah pribadi. Tapi hari-hari ini jujur saudara, banyak dari kita punya kemah pertemuan. Kita punya tema pertemuan, kita hari-hari kita bisa sharing, kita bisa berbagi. Tetapi jujur kita nggak punya kemah pribadi. Kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita nggak punya hubungan sesuatu yang kita bisa lakukan sama Tuhan. Nggak ada saudara. Tapi saya katakan tahun 2021 ada hal-hal yang unik yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saya. Saya yang tidak pandai berbahasa Inggris. Tapi ketika setiap kali saya berdoa, Tuhan selalu kasih kata-kata yang baru, kata-kata bahasa Inggris yang banyak kali saya nggak mengerti. Satu kali saya dapat satu kata bahasa Inggris saya nggak ngerti, saya cuma tanya ini apa ini bahasa Inggrisnya. Kemudian saya telepon noni saya jelasin saya, ini loh maksud dari kata ini. Kemudian besoknya lagi saya dapat lagi kata-kata bahasa Inggris. Kemudian saya dapat lagi. Saya sendiri bahasa itu bukan bahasa saya. Dan kalau saya ngomong pun itu bukan ngomongan saya. Itu bahasanya bukan bahasa saya. Tapi itu Tuhan sedang membawa saya di dalam apa? Ketika saya ada di dalam kemah saya dengan Tuhan. Kemah persekutuan saya dengan Tuhan. Saya mau katakan, banyak kali kita memiliki kemah persekutuan yang dalam arti begini. Saya setiap hari Bu Linda, saya punya hubungan dengan Tuhan. Saya pagi saya berdoa, saya makan saya berdoa, doa malam saya berdoa. Tapi seringkali kita berdoa, kita cuma sampai batas gini. Kita sampai batas minta. Selesai sampai minta, kemudian kita tutup. Tapi sebetulnya yang disebut dengan kemah pribadi adalah hubungan kita dengan Allah. Kita berbicara, kemudian Allah menjawab kita. Kemudian Allah berbicara, kita mendengar. Seharusnya seperti itu yang kita harus lakukan, saudara. Ya, jadi di sini dia katakan Musa mengajarkan kita. Dia mengajarkan, dia katakan dia punya 2 kemah, punya kemah persekutuan. Ya, dia punya kemah persekutuan, pertemuan. Tapi dia juga punya kemah persekutuan dia dengan Tuhan. Karena saya katakan, ketika kita berbicara tentang satu hubungan, waktu kita punya hubungan intim dengan Tuhan, ya, kita punya hubungan intim sekali dengan Tuhan, maka kita akan lihat sesuatu. Saya katakan, saya punya kedekatan dengan Nini. Jadi ketika gereja akhir tahun, saya cuma ngomong Nini, mau share, mau bantu, tidak. Karena kita mau bagi-bagi apa namanya souvenir untuk mereka, tapi sistem yang diundi karena jemaat saya bukan latar belakang orang yang berduit gitu. Kemudian ini dia katakan oke, saya sharing, dia kasih
dengan beberapa orang, saya dengan beberapa orang saja, tidak banyak. Kemudian saya bisa beli segala macam, kemudian saya bisa bagi. Saya bagi mereka. Yang artinya begini, hubungan itu akan menghasilkan kedekatan. Ya, hubungan, kalau saya nggak dekat dengan ini, saya nggak akan pernah berani. Ini mau nggak? Ayo bantu share. Ini untuk orang Lampung. Kalau saya nggak dekat, saya nggak akan berani. Saya tidak akan pernah ngomong sama siapapun kalau saya nggak memiliki kedekatan dalam hidup saya. Ya, begitu juga. Jadi saya katakan kepada saudara, hubungan akan menghasilkan satu kedekatan. Untuk kedekatan kita dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya? Apa yang Tuhan inginkan hari-hari dalam hidup saudara dan saya? Ya, jadi saya katakan yang pertama dikatakan hubungan akan menghasilkan kedekatan kita dengan Tuhan. Di sini dikatakan di dalam Ulangan 34 ayat yang ke-10 dikatakan Israel tidak ada lagi nabi seperti Musa yang berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Jadi dia katakan cuma Musa yang bisa berhadapan muka dengan Tuhan, yang bisa ngomong sama Tuhan. Karena apa? Dia memiliki kemah pertemuan dengan Tuhan. Dia memiliki satu kebebasan penuh dengan Tuhan. Maka ada satu contoh lagi di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Yohanes pertama. Bagaimana ketika Yohanes dengan murid-muridnya, waktu dia ada di situ, tiba-tiba dia melihat, dia berjumpa dengan Yesus. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, kemudian Yesus noleh, dia berkata kepada Yohanes, dia katakan, mau apa kamu dari aku? Hari-hari ini Tuhan tanya kepada saudara dan saya, ketika kita saat teduh dengan dia, ketika kita punya kemah persekutuan kita dengan Tuhan, dia akan tanya, apa yang kamu mau dari aku? Apakah kita mau katakan, Tuhan saya mau perlindungan? Atau kita mau katakan, Tuhan saya mau menjadi lebih kaya lagi? Apa kita mau katakan, Tuhan saya mau lebih lagi mencintai Tuhan? Tapi apa yang dikatakan oleh Yohanes dengan murid-muridnya? Apa yang dikatakan? Yang cuma dia katakan gini, di mana kamu tinggal? Dia tanya Yesus, Yesus di mana kamu tinggal? Saya mau katakan ini adalah jawaban yang sangat tepat dan jawaban yang sangat cerdas. Kenapa saya katakan yang cerdas? Karena saya katakan ketika mana kamu tinggal, maka saya katakan kita tahu di mana Yesus tinggal. Apa yang Yesus punya? Ketika dia punya kekayaan, dia akan berikan kepada kita. Ketika dia punya perlindungan, dia berikan kepada kita. Apapun yang dia punya, apapun yang dia miliki, maka dia akan berikan kepada saudara. Dan dia berikan kepada saya. Ini yang dikatakan punya hubungan. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 28. Itu diceritakan bagaimana Yakub ketika dia kelelahan. Waktu dia kelelahan kemudian dia mulai beristirahat. Dia ambil batu. Kemudian dia taruh di atas kepalanya. Kemudian dia tidur. Waktu dia itu kemudian dia melihat ada satu tangga yang puncaknya itu sampai ke surga. Artinya apa? Ketika saudara sedang membangun satu persekutuan dengan Tuhan. Ketika saudara sedang membangun kemah pribadi saudara. Saudara sadar atau tidak sadar. Kita sedang membangun satu tangga. Yang hari ini kita bangun satu tangga. Hari kemudian kita bangun satu tangga. 1 bulan kita bangun satu tangga. 1 tahun, 5 tahun. Dan sampai akhirnya tangga itu puncaknya sampai ke surga. Waktu puncaknya sampai ke surga, saya percaya keinginan saudara dan saya bukan lagi keinginan dunia, tetapi keinginan yang berasal dari surga. Kemudian yang kedua berbicara, langkah yang kedua, yang pertama berbicara tentang hubungan. Hubungan itu akan menghasilkan kedekatan kita dengan Tuhan. Kedekatan kita satu dengan yang lain. Ya, dengan persekutuan ini saya dengan anak-anak rohani saya punya hubungan kedekatan. Kadang-kadang ada hal-hal yang saya selalu pagi saya berdoa untuk anak-anak rohani, saya selalu berdoa untuk perlindungan mereka. Itu yang pertama. Kemudian hubungan itu akan menghasilkan ketaatan, saudara.
Ya, ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, itu maka akan melahirkan ketaatan. Ya, ketaatan itu dari kata dasar itu taat. Kata yang sejajar dari kata taat ini adalah tunduk, kemudian patuh, kemudian setia. Ya, jadi kata yang sejajar dengan kata taat ini adalah tunduk, patuh, kemudian setia. Kita bisa melihat, saya membawa saudara membaca ada satu cerita di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Tetapi engkau tidak mendengar suara Tuhan. Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ayat ke-20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah ditumpas. Kutumpas, dia katakan, ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal, ayat yang ke-22. Di sini dia katakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Kemudian titik. Dilanjutkan lagi, sesungguhnya mendengar itu lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Jadi saya katakan, berbicara tentang ketaatan, tadi saya katakan hubungan, ya, ketika Roh pemberi hidup ada dalam hidup kita, kemudian kita untuk mengaktifkan untuk dia bisa bekerja, kita punya hubungan. Dan hubungan ini antara kita dengan Roh pemberi hidup itu menghasilkan kedekatan. Kemudian Roh pemberi hidup dengan kita, kemudian itu menghasilkan ketaatan. Dan di sini dikatakan, Samuel dia katakan gini, Allah berbicara kepada Samuel. Dia katakan ketaatan itu dimulai dari dua hal. Ya, hal yang pertama mendengar. Orang bisa taat ketika dia mendengar. Kemudian yang kedua dikatakan memperhatikan, mendengar dan memperhatikan. Maka Yesus dia katakan di dalam Matius 13 ayat ke-19, ayat yang ke-9. Dia katakan siapa bertelinga, dia katakan hendaklah ia mendengar. Kemudian diberi tanda pentung. Ya, diberi tanda pentung. Artinya apa? Ini mendengar ini serius, saudara. Mendengar ini penting sekali, saudara. Apa yang kita dengar? Karena ketika apa yang saudara dengar, itu saudara akan lempar ke otak saudara ini akan merekam apa yang saudara dengar, kemudian otak ini akan melempar kepada jasmani saudara, itu refleksi dari apa yang saudara dengar. Saya sering kali hampir tiap hari, saudara, saya dikirimin COVID yang mati sekian dan sekian, ini begini-begini, nggak penting untuk saya. Saya dengar, saya lihat, saya nggak baca, saya buang. Bukan berarti saya tidak respon, tapi saya katakan, saya mau dengar apa yang Tuhan ngomong, bukan dunia yang ngomong. Saudara mengerti? Karena ketika kita salah mendengar, ini dikatakan sangat-sangat berbahaya. Maka di dalam Matius 13, di situ dia katakan, dia berbicara tentang mendengar, kemudian memperhatikan, kemudian Yesus mulai berbicara tentang penabur. Di situ dia katakan ada 4 orang menabur. Yang pertama dia katakan, waktu ditabur dia katakan jatuh di pinggir jalan, benih waktu ditabur jatuh di pinggir jalan. Kemudian datang burung, kemudian dia memakan sampai habis. Ya, dikatakan di dalam ayat yang keempat. Kemudian dikatakan yang kedua, jatuh lagi di tanah yang berbatu. Waktu ditabur, ini benih nih firman. Waktu benih firman, ditabur. Jatuh di apa? Di tanah yang berbatu. Ya, di tanah yang berbatu.
Kemudian dia katakan yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi benih yang ditabur, kebenaran yang ditabur jatuh di tanah yang berbatu. Keras, saudara. Ya, ketika firman disampaikan, hati kita nggak siap. Kemudian lagi dikatakan yang ketiga, jatuh di semak duri. Kemudian dia katakan, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Saudara bayangin, benih firman Tuhan katakan, Yohanes 17 ayat 17. Dia katakan kebenaran, kuduskanlah kamu, sebab kebenaran adalah firman. Benih itu adalah firman. Ini Allah, saudara. Bagaimana Allah yang ada di dalam hidup kita bisa dihimpit dengan buatan Tuhan, yaitu apa? Semak duri. Ya, jadi kita bisa melihat di sini. Yang pertama dia katakan jatuh, dikatakan yang pertama dia katakan jatuh di pinggir jalan. Jatuh di pinggir jalan artinya apa? Dia mendengar firman Tuhan tapi nggak ngerti. Ya. Banyak orang Kristen dengar firman, tiap hari dengar firman, tapi nggak ada satupun yang ngerti. Contohnya apa? Kenapa saya katakan? Dengar firman, nggak ngerti. Nggak mau berubah. Marah masih tetap marah. Ngamuk masih tetap ngamuk. Jahat masih tetap jahat. Tidak ada perubahan. Bagaimana dia bisa mengerti? Maka saya katakan, saya selalu katakan kepada jemaat, saya katakan, ketika pergi ke gereja atau saudara pergi ke persekutuan dan pergi kemanapun, saya katakan siapkan diri saudara untuk saudara menerima benih firman itu. Artinya seperti ini, saya mulai selalu saya bawa catatan, saya bawa pena, kemudian saya mulai catat. Apa yang saya dengar hari itu, kemudian saya catat. Saya katakan setelah kita dengar, kita nggak mungkin menangkap seluruh benih firman. Ketika kita dengar firman, nggak mungkin kita bisa nangkap semuanya. Tapi ada catatan yang kita buat. Nanti setelah kita di rumah, kemudian kita cross check kembali, kita lihat ini apa yang disampaikan. Kenapa bisa begini? Kenapa kebenaran firman seperti ini? Maka saya katakan kepada saudara, saudara tahu kalau kuda, sapi gitu ya. Dia kalau makan sesuatu, waktu dia makan rumput, dikasih makan rumput, dia makan sebanyak mungkin. Rumput itu dia makan, cep, dia makan. Waktu dia makan, saudara, dia nggak langsung telan masuk ke perut, enggak. Dia taruh di mana? Dia taruh di sini, saudara. Ya, dia taruh di sini. Waktu dia taruh di sini ketika dia sendiri, dia enggak ngapa-ngapain, kemudian dia keluarin lagi itu rumput. Kemudian dia mulai kunyah. Dia mulai kunyah. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia katakan, apapun yang kita kerjakan, kita akan menjadi orang yang berhasil. Ya, jadi kita yang pertama kita dengar. Di sini dia katakan, dengar nggak ngerti. Jadi kalau kita nggak ngerti, kita jangan jadi orang gini. Kristen yang nggak ngerti, ya udahlah, aku nggak ngerti, ya udah nggak mau. Tapi kita harus mengerti, oh kenapa saya nggak ngerti? Yang menyebabkan kenapa saya nggak ngerti? Kenapa saya dengar firman nggak ngerti? Atau saya ngelamun? Kenapa saya nggak ngerti? Karena saya nggak fokus. Nah kalau saya nggak fokus, saya belajar lagi untuk saya fokus. Kemudian saya mulai catat. Supaya apa? Supaya benih yang ditabur itu kita mengerti dan saudara bisa lakukan. Kemudian yang kedua dikatakan ditabur di tanah yang berbatu. Dia katakan ditabur yang di tanah yang berbatu. Dia katakan mendengar tetapi tidak berakar. Ya, mendengar tapi enggak berakar. Dengar enggak ada akar. Kenapa enggak ada akar, saudara? Karena enggak ada kebenaran firman yang menjadi arsip di dalam hidup saudara. Ya, maka saya katakan kepada saudara gini. Kita baca firman, kita renungkan firman. Tiap hari, jadikan itu arsip dalam hidup saudara. Ada arsip, ya, ditaruh. Karena satu kali ketika saudara punya masalah, maka dia akan keluar. Arsip itu akan keluar. Saya memberi contoh.
tahun 2012 ketika kami masuk di dalam satu musim yang sulit karena suami saya sakit, ya. Kemudian itu betul-betul sangat waktu yang sangat sulit sekali. Tapi satu kali ada di orang-orang di sekeliling kami yang mengasihi kami, ya, yang mencintai kami dengan latar belakang yang berbeda. Mereka mencintai kami. Sampai dia berbicara kepada suami saya, dia katakan, saya punya guru, kalau dia datang ke sini, kemudian dia pegang dadah kamu, kemudian dadah kamu, paru-paru kamu itu pasti dipulihkan. 1-2 kali itu ada iming-iming yang diberikan. Jujur kalau sebagai manusia ketika saudara ada di dalam situasi, di dalam musim yang sulit, kemudian ada promo, ada tawaran, secara manusia itu apa? Itu satu tawaran yang bohong kalau orang tidak mau, saudara. Ya, itu ada tawaran yang seperti itu. Kenapa kita harus sulit-sulit berobat, sedangkan ada orang yang bisa pegang sada, pegang ini dada, kemudian bisa sembuh. Itu iming-iming. Hari pertama, kedua, dan ketiga. Dan kemudian saya melihat, saudara, hari pertama, kedua itu cuman gini loh, cuman dikatakan, ayo mau enggak, ayo mau enggak, tawaran yang seperti itu. Tetapi kemudian hari selanjutnya itu bukan berupa tawaran lagi. Kemudian orangnya dibawa ke kami, saudara. Untuk apa? Untuk dia berdoa. Kemudian tiba-tiba pada saat itu, saudara tahu apa yang terjadi? Di dalam batin saya tiba-tiba muncul satu ayat firman Tuhan. Itu dituliskan di dalam Amsal 16 ayat ke-25. Dia katakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya maut. Itu ayat itu terus mendengung di telinga saya. Terus mendengung, ngomong terus di telinga saya. Kemudian setelah itu, saya dengan anak putri saya yang paling besar. Saya bertemu dengan suami, kemudian saya mulai katakan, kita jangan berpikir sepertinya jalan ini, kita sangka ini lurus. Tapi ujungnya itu maut, saya bilang. Itu mengerikan. Saya katakan kamu harus bisa mengambil satu keputusan untuk kamu menolak tawaran ini. Kemudian dengan tegas kami menolak tawaran ini, ya. Tawaran ini, dan bukan cuma itu, orang yang terdekat sekali dengan saya sampai dia katakan kamu istri yang jahat, kenapa kamu enggak memberi untuk suamimu bisa sembuh dengan cara ini. Saya tidak komentar karena saya tahu Tuhan sudah kasih saya firman Tuhan. Maka saya katakan yang kedua, ditabur di benih, ditabur di tanah yang berbatu, nggak punya akar. Tapi sekarang ketika kita nggak ngerti, kita belajar ngerti. Waktu kita belajar ngerti, kita minta Tuhan, saya berakar dalam kebenaran. Supaya apa? Kebenaran itu tumbuh dalam hidup saya. Jadi ada kebenaran. Kemudian yang ketiga, dia katakan, perumpamaan yang ketiga, dia katakan, benih itu ditabur di semak berduri. Artinya apa? Di situ orang yang mendengar firman, kemudian khawatir. Kemudian apa? Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jujur hari-hari ini banyak dari kita khawatir. Betul apa enggak? Khawatir. Ini gimana nih? Kira-kira bisa makan enggak? Dari mana kita tahu besok kita nggak makan? Betul apa enggak? Wah, kita berpikir gini. Wah, nanti saya bangkrut. Saya udah pasti bangkrut. Rasanya saya nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi saya katakan kepada saudara, dari mana saudara tahu besok bangkrut? Saya bertemu dengan satu pengusaha, saudara. Dia pengusaha, dia butuh uang miliaran. Karena besok kalau tidak semua hartanya itu ditarik sama bank, kemudian dibekukan semua. Dia nggak ngerti lagi, dia berdoa sama Tuhan, dia nggak ngerti caranya seperti apa. Cuma saya ngomong sama dia, saya katakan, kita nggak usah mereka-ngereka yang jahat, tapi kita percaya ketika kita ada di dalam Tuhan, kamu nggak usah khawatir. Saudara tahu jam 12 malam, tiba-tiba ada satu bank ya menelpon dia. Dia katakan, Bapak,
dana yang Bapak butuhkan sekian M itu cair. Saya katakan kepada saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat saudara dan saya. Amin. Dia nggak pernah tinggalkan saudara. Jadi saya katakan kepada saudara, apa yang mesti kita khawatirkan? Apa yang mesti kita khawatirkan tentang hidup kita? Bahkan firman Tuhan katakan, kita khawatir pun kita nggak bisa mengerjakan apa-apa. Tapi yang saya mau katakan hari-hari ini, biar kita nggak boleh khawatir. Saya katakan, takut secara manusia, betul. Tetapi tidak boleh ada roh ketakutan. Ya, takut seperti ini bohong, manusia tidak takut. Tapi saya katakan, bukan ketakutan yang mengikat saudara. Dan bukan kekhawatiran yang mengikat saudara. Kemudian dikatakan, perumpamaan yang keempat dikatakan, ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, kemudian mengerti, kemudian dia katakan baru dia berbuah. Ya, jadi dia mendengar, kemudian dia mengerti, maka dia melakukan. Saya membalikan kembali di dalam 1 Samuel 15 tadi. Saudara tahu di situ dia katakan, Saul dia bilang begini, lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Dia dengar loh suara Tuhan. Kemudian dia katakan, dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Aku membawa Agag, dia katakan raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Dia dengar apa yang Tuhan suruh, tapi dia ambil menurut keinginan. Dikatakan firman Tuhan kalau saudara baca di dalam 1 Samuel 15 ini ayat yang pertama dan seterusnya, bagaimana Allah berfirman kepada Samuel suruh menyampaikan kepada Saul. Dia katakan tangkap Raja Agag, bunuh, kemudian semua tidak boleh ada sisa, harus dibunuh. Dia dengar, tapi yang diambil yang bagus-bagus, yang jelek semua dibunuh. Ini yang membuat Tuhan marah. Ya. Jadi saya katakan kepada saudara, bagaimana Allah berbicara kepada Samuel untuk disampaikan kepada Saul, dia katakan, mendengar itu lebih baik daripada korban sembelihan. Kemudian memperhatikan itu lebih baik dari lemak domba jantan. Jadi saya mau katakan kepada saudara, pesan di tahun 2021, bangunlah kehidupan rohanimu hari ini. Kalau kita mendengar, kita masih belum mengerti, kita cari tahu lagi, kenapa saya nggak ngerti. Kalau kita nggak berakar, kita harus cari tahu lagi, kenapa saya nggak berakar. Kalau kita masih terus khawatir, masih terus takut, kita cari koreksi lagi, kenapa membuat saya takut dan membuat saya khawatir. Karena kita nggak mengerti janji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami mengerti hari-hari yang sulit, masa-masa yang sulit. Tapi ketika kami ada bersama dengan Engkau, maka ada perlindungan, ada penjagaan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu jauh lebih besar dari apapun yang sedang terjadi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kepada kami Tuhan Yesus, ketika kebenaran firman itu ditabur, biar kami mengerti, maka kami akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat, dan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Hanya dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.